Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berbicara tentang konflik sosial ya. Di kelompok saya berharap kelompok yang lain ini harus lebih serius lagi dalam berdiskusi. Kurang lebih sekitar hampir 1 jam kita ada di dalam ruangan ini, tetapi kebanyakan sepinya gitu. Itu menandakan bahwa kita belum terlalu siap untuk melakukan diskusi. Sementara ini tugas sudah berapa minggu? 2 minggu. Sudah 2 minggu. Harusnya lebih siap lagi. Terkait dengan konflik sosial ini, memang konflik ini bisa dimaknai dengan pertentangan atau sebuah perlawanan terhadap perbedaan yang ada gitu. Jadi konflik ini bisa terjadi karena adanya perbedaan yang saling memperuncing, saling memperlebar, sehingga menimbulkan hal-hal yang entah itu konflik secara fisik maupun konflik secara verbal gitu. Konflik sosial ini banyak dipicu oleh perbedaan-perbedaan agama, etnis, kelompok, dan mungkin kepentingan politik tertentu. Dan konflik sosial ini selalu menimbulkan konflik yang besar. Ada konflik yang sifatnya horizontal, ada konflik yang sifatnya vertikal. Konflik sosial ini sifatnya horizontal karena antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya saling berlawanan satu sama lain. Sedangkan konflik yang sifatnya vertikal biasanya antara elit dan rakyat, antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah satu sisi punya kepentingan, punya tujuan, atau punya kebijakan yang berbeda dengan harapan masyarakat, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Di masyarakat selalu kita melihat konflik sosial itu atas nama agama. Yang baru-baru ini terjadi di Kendari atas nama suku. Dan ini sangat riskan sekali, sangat berisiko sekali. Karena tidak ada orang yang mau ingin dilecehkan sukunya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini dilecehkan agama. Jadi, kalau konflik-konflikan seperti ini terjadi akan besar dampaknya dibanding dengan konflik partai, misalnya antara partai A, anggota partai A dengan anggota partai B, atau ormas A dengan ormas B, itu tidak terlalu besar karena dia dibatasi oleh masa yang terbatas ya. Dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan agama mungkin konfliknya di daerah A antara agama Kristen dan agama lainnya misalnya. Maka boleh jadi orang-orang di belahan timur dan belahan barat lainnya itu akan ikut merasakan terpancing, bukan hanya atas nama agama, tapi negara-negara warga negara lain yang merasa dirinya dia adalah orang beragama. Maka konflik sosial ini harus dihindari.
Pertanyaannya bagaimana cara menghindarinya. Sementara kadangkala kita melihat hal-hal ini yang kadangkala tidak bisa kita bendung. Mungkin kalau konflik antara Anda dengan orang lain, mungkin Anda bisa selesaikan secara pribadi. Tapi kalau itu sudah sifatnya massa orang banyak, itu tentu harus memerlukan satu itikat baik di dalam kelompok itu sendiri. Kalau tidak ada itikat baik, maka konflik akan terus-menerus terjadi. Kemudian harus ada pimpinan di satu kelompok masyarakat. Katakanlah kalau itu adalah konflik agama, maka harus ada pimpinan agama yang bisa melerai antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Atau suku A dengan suku B, ada kepala sukunya, ada tokoh pemudanya yang dianggap disegani atau didengarkan petuanya, dan itu bisa diikuti. Kalau tokoh-tokoh ini bisa bersatu, maka orang-orang yang ada di bawahnya, anggota-anggotanya juga akan ikut bersatu. Tetapi kalau tokoh-tokohnya juga ikut menjadi provokator, ikut menjadi orang yang mengkompori, yang memperbesar permasalahan yang ada, maka permasalahan tidak akan selesai. Ya kita anggap saja di daerah kita, di Kota Bau-Bau ini, konflik sosial kadang-kala sering terjadi antara kelurahan A dengan kelurahan B. Tetapi konflik ini ternyata anak muda yang melakukan, aktor-aktornya itu anak muda. Kadang-kala anak SMP, anak SMA, mereka jadi pion. Otak intelektualnya, tokoh intelektualnya itu adalah orang-orang dewasa. Yang diduga mereka itu mempunyai uang, kemudian memfasilitasi anak-anak remaja pergi minum, kemudian dia cuci otaknya satu-satu. Setelah minum mereka diajak untuk lempar rumahnya orang, kadang-kala bawa parang dan sebagainya. Dan ini menurut saya selalu terjadi, entah itu di daerah kita maupun di daerah lain. Hal-hal yang sepele kadangkala itu diperbesar-besar. Jadi misalnya hal sepele antara kelurahan A dan kelurahan B. Misalnya kelurahan A punya cewek lewat di kelurahan B, digoda sama laki-laki yang ada di kelurahan yang notabene-nya itu berbeda dengan digoda. Ini perempuan merasa dilecehkan, pulanglah di komunitasnya, dia lapor sama tokoh pemuda di sana, saya dilecehkan sama anak muda yang ada di kelurahan sebelah itu. Sudah pemicu terjadi di sini. Bomnya itu sudah mulai, tinggal tunggu meledaknya. Kalau tokoh pemudanya itu sudah bergerak, kemudian memprovokasi anggota-anggotanya, para pemuda yang lainnya, maka yang terjadi adalah penyerangan pemuda A terhadap pemuda di kelurahan B. Besoknya lagi terjadi pembalasan lagi, yang korban ikut membalas terhadap pelaku yang kemarin. Jadi mereka hari ini mereka menjadi pelaku, yang kemarin mereka menjadi korban. Jadi sama ini. Ya. Maka akan terjadi terus-menerus. Tibalah pihak kepolisian untuk melakukan investigasi dan melerai konflik itu sendiri. Tapi pihak kepolisian hanya bisa menyelesaikan dengan jalur hukum yang ada. Mereka kadang-kala belum sampai ke akar permasalahannya kadang-kadang.
Ya kadangkala ditahan kelompok pemuda di kelurahan A. Di kelurahan B kadangkala tidak ditahan sehingga menimbulkan lagi kecemburuan. Itu tidak akan selesai-selesai. Maka yang dilakukan adalah kesadaran kolektif. Bukan hanya aparat penegak hukum yang melakukan monitoring dan pengawasan atau pencegahan terhadap konflik sosial itu sendiri. Tetapi semua pihak harus ikut terlibat dalam proses mencegah, menyelesaikan, dan memperbaiki pasca konflik. Kalau itu konflik terjadi. Tetapi kalau konfliknya belum terjadi, lakukan pencegahan. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mencegahnya? Para pemateri, bagaimana? Kalau saya tanya itu pasti tidak tahu. Karena seharusnya baca buku. Ya, jadi mahasiswa harus sering-sering baca buku. Jangan sering menghayal. Cara mencegah itu salah satunya adalah meningkatkan pendidikan akhlak, budi pekerti yang luhur. Anak-anak muda, kenapa mereka menjadi pelaku dari konflik itu sendiri? Karena akhlaknya bobrok, mentalnya rusak, karakternya buruk, sifatnya jelek, ditambah dengan alkohol. Sudah selesai, itu jadi, itu barang. Ya. Anak muda yang laki-laki. Gitu. Maka memperbaiki akhlak itu penting sekali. Ya. Anak muda diajak, yang preman-preman diajak ke masjid. Anak-anak muda yang sering nongkrong di jalan, ajak mereka di tempat-tempat kajian, tempat-tempat ibadah, ajak mereka. Kalaupun mereka mau main musik yang bagus. Tapi jangan ada alkohol di situ. Karena biasanya kalau sudah main musik pasti ada alkoholnya. Anak muda, ya. Tapi ada juga yang saya lihat anak muda hanya sekedar kumpul-kumpul, cerita-cerita sambil main gitar. Ya. Tetapi semakin malam, semakin larut, orang sudah banyak yang tidur, mereka masih teriak-teriak. Apa yang terjadi? Maka tetangga yang lainnya merasa terganggu dengan para pemuda itu. Masih bagus kalau para pemuda sadar kalau mereka ini memang mengganggu warga, kemudian membubarkan diri. Masih bagus itu. Tetapi kalau misalnya para pemuda ini sudah dimasukkan dengan dengan cairan alkohol itu, maka nasihat baik pun itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nasihat baik pun itu dianggap sebagai nasihat jahat. Sehingga apa yang terjadi? Setelah dinasihati, mereka main lempar kadang-kadang. Maka itulah yang terjadi. Konflik yang selama ini terjadi kebanyakan dipicu konflik sosial, ya. Kebanyakan dipicu oleh anak-anak muda. Yang darahnya masih panas, yang pikirannya masih muda terprovokasi, hatinya masih labil, ekonominya masih meminta-minta. Maka orang pasti ada oknum-oknum di balik itu yang memanfaatkan anak-anak muda ini. Mari sini, kita pergi kumpul di sini. Ini ada minuman, ya. Ini ada macam-macam. Setelah itu dimasukkan dengan berbagai macam informasi yang sifatnya provokatif. Yang boleh jadi itu adalah fitnah. Yang boleh jadi itu mengada-ngada, melebih-lebihkan informasi yang ada. Yang awalnya mungkin itu kejadian perempuan hanya lewat saja, mungkin namanya laki-laki kadangkala mulutnya juga tidak bisa ditahan, ya, dia goda itu perempuan,
sehingga perempuan merasa dirinya tidak nyaman, laki-laki yang lain yang ada di kelurahan lain itu membela. Maka kebanyakan terjadi begitu, ya. Atau hanya sekedar mereka kadang-kala biasanya tengah malam itu, malam-malam sering terjadi. Konflik itu selalu dipicu oleh pertama perbedaan yang tadi yang terlalu diperuncing tadi. Ya. Kedua, adanya mentalitas yang buruk. Tiga, kurangnya pengawasan baik orang tua kepada anaknya, pemerintah terhadap masyarakatnya, tokoh masyarakat terhadap kelompoknya sendiri. Itu kurang diawasi. Ya, cara menanggulannya seperti tadi. Ada yang sifatnya pencegahan, ada yang sifatnya setelah adanya konflik itu bagaimana cara melerai kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Ada cara untuk mengembalikan psikologi keadaan pasca konflik. Biasanya setelah bentrok ada yang merugi satu sama lain kan. Ya, jadi bukan hanya sekedar meminta maaf, tetapi harus saling membantu dalam upaya memulihkan psikologi dan ekonomi korban-korban hasil dari konflik itu sendiri. Ada juga konflik atas nama tapal batas tanah. Tapal batas tanah itu konfliknya di daerah Buton Selatan atau di daerah-daerah lain. Itu ada. Hanya karena batas antara desa A dengan desa B sehingga memicu konflik antara kelompok masyarakat itu. Tokoh-tokoh adatnya tidak bisa menjadi panutan. Kenapa saya katakan tidak bisa menjadi panutan? Karena seharusnya mereka lah yang menjadi tokoh utama untuk mencegah adanya konflik itu. Kalaupun terjadi, mereka lah yang menjadi panglima untuk melerai masyarakat yang sedang berkonflik. Tetapi faktanya, ya tokoh masyarakat tidak menjadi panutan. Sehingga masalah semakin hari semakin meruncing. Semakin menjadi-jadi. Nah, itu konflik dalam hal adat atau dalam hal tanah, batas tanah gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak konflik-konflik sosial di mana di Indonesia ini beragam suku, agama, bahasa. Ini bisa menjadi bahan bagi para provokator untuk dijadikan sebagai sarana untuk konflik. Tetapi kalau kita jadikan ini perbedaan kita ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, perbedaan itu adalah sebagai satu ketentuan Tuhan yang keniscayaannya tidak bisa kita ubah lagi, ya. Perempuan ada laki-laki, kemudian ada orang kaya, ada orang miskin, ada suku A, suku B, ada agama A, agama B, dan sebagainya. Semua adalah keniscayaan yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita satukan bahwa mereka adalah agama satu agama, tidak bisa. Karena itu adalah sudah kodrat dari Tuhan. Maka tugas kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk sosial adalah bagaimana kita dewasa melihat perbedaan yang ada. Dan tidak terpancing berbagai informasi yang sifatnya provokatif, yang sifatnya memicu adanya konflik, ya, fitnah dan lain sebagainya, sehingga bisa memicu adanya pertengkaran atau pertikaian antara masyarakat dan masyarakat. Dihindari hal seperti itu. Saya kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kelompok-kelompok lainnya bisa lebih cermat, lebih cerdas, lebih cepat juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga waktu yang kita miliki kurang lebih 1,5 jam itu bisa kita padatkan lagi dalam hal menimba ilmu pengetahuan. Jangan banyak yang terlalu banyak merenung sampai setengah jam, hampir 1 jam kita terdiam di dalam ruangan,
sehingga kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seharusnya 1,5 jam kita bisa menggali ilmu pengetahuan untuk kita menambah khazanah wawasan kita dalam penyelesaian konflik sosial. Itu saja, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.